lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kediri. Ayo rek kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantu mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kediri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Saya lahir memang dari keluarga ketoprak. Ibu saya pemain ketoprak, bapak saya adalah pegawai bioskop Soeharsono yang kebetulan juga menangani soal-soal artistik panggung di panggung-panggung ketoprak. Sebelah kono ya, Pak. Sebelah kono aku Inggris ya kono, Pak. Tahun 70 saya mulai terjun ke dunia ketoprak. Saya menemukan satu dunia yang unik ini. Dunia di mana kemudian ekspresi serta kebebasan kita berpendapat itu tertampung dalam dunia panggung gitu. Ada kan yang kono. Coba si Yogi yang kono. Nah, kono. Dari sana. Setiap generasi pasti punya taste yang berbeda. Nah, taste generasi milenial saat ini pasti sangat berbeda jauh dengan taste generasi masa lalu. Terutama soal ketoprak misalnya. Maka yang terjadi harus diciptakan konsep estetika ketoprak. Entah cerita, kostum, musik, dan sebagainya. Itu yang sesuai dengan tes generasi sekarang. Memahami tradisionalitas secara penuh, 100%. Memahami modernitas, 100%. Itu bagus. Oke, Pak. Kali minggu balik kok biro. Terus si Doncak karo si Bambang. Sios, Pak. Ora ngene, kowe sudah jawab Bambang. Nggih, perakan ini. Wah. Vulgar banget kok. Ora. Aku nih guyon nih mau. Terus si Doncak. Ketika kemudian kami bikin apa ini istilah ketoprak yang mencoba menyesuaikan diri dengan zaman. Apa nama yang tepat bagi ketoprak itu? Kami ngobrol juga. Akhirnya sepakat di sini prawe. Sinematografi ketoprak gitu. Rumusannya pi, carry sih dipikir. Yang penting paketnya dadi sih. Saya bilang gitu ya. Wicak gue. Ayo, ngomong. Ngopo? Medon. Oke. Wicak gue. Keluar Pak. Kowe, Bang. Kene tuh kene.
Ngene, Pak. Pripun, Pak? Kira sesuk arep ketoprakan to. Nggih. Kita jaluk kowe iki melu ketoprak. Sesuk kowe yo nyengkuyung aku dadi sutradara kuwi. Aja nyengkuyung sogol. Ora. Nggih, mangke riyen, Pak. Lah nek cara sak kandengan semene iki rak yo pemain sing apik, sutradara sing apik rak yo meng aku to. Sinetron tetap bagaimanapun cita rasa Jawa dan dia ketoprak. Cita rasanya dulu. Kalau ketoprak yang lama itu bercerita tentang kerajaan masa lalu, bercerita tentang tokoh-tokoh sejarah masa lalu, sinetron bebas saja. Ya. Karena menurut saya ini sinetron belum ketemu formulasinya. Tapi yang penting adalah penggarapan produknya menggunakan teori-teori sinematografi, bukan konsep panggung. Rasa dipikir nggon duit kuwi. Aku biasane ning njaba rak ya mung 1000, 2000 tak tampani to. Ning sonek kowe. Karo warung kuwi. 500 wae ora apa-apa tak nyanyi. Ya. Ora apa-apa 500. Ning ya kuwi kowe sesuk nyengkuyung aku dadi sutradara. Niku sing ketemu Pak Kanjeng niku pripun? Oke, sik makane ya ning ngono ora apa nek sing kene ora. Wes tak ya. Nonton. Oke, yuk depan. Beberapa petani berkumpul merayakan panen. Mereka menumbuk padi dengan menggunakan lesung dan melantunkan tembang Jawa. Sambil gojek, sambil guyonan, mereka akhirnya itu dianggap menarik dan dipentaskan. Kalau kita bicara masalah ketoprak aslinya, itu. Tapi pada perkembangannya setelah dipentaskan, maka terjadilah perubahan. Itu mulai masuk unsur gamelan. Di ketoprak gamelan ini, itu tidak ada naskah. Semua permainan dilakukan dengan cara improvisasi. Tahun 80, terjadilah apa yang disebut namanya ketoprak garapan. Nah, di ketoprak garapan sudah masuk unsur naskah. Waktu pementasannya juga kalau di ketoprak gamelan itu bisa sampai pagi. Di ketoprak garapan 2 jam. Sudah mendekati pada pertunjukan modern. Dan kebetulan itu yang memulai saya. Tahun 90 saya dihakimi oleh banyak, semua seniman, hampir semua seniman, bahwa ketoprak saya, ketoprak garapan itu bukan ketoprak. Barem nopo? Budi tak sembadani. Pokok tak rabui. Soal nama saya tidak peduli. Yang saya ingin adalah ketoprak bisa menyesuaikan diri dengan zamannya, dengan tetap mengusung label ketoprak. Artinya apa, saya mau ngomong bahwa sebenarnya ketoprak itu tidak ada pakem. Karena selalu berubah. Karena definisi kesenian rakyat menurut saya adalah selalu berubah menurut irama zamannya. Itu definisi seni tradisi. Kalau yang nggak berubah menurut zamannya, ya pasti mati. Iki pancen kasunyatan. Ratu sing wis ditinggal kaulane pancen panggonan luput. Ora mung luput marang jejeg adiling pernatan ya. Nanging uga luput marang kaulane. Apa ini artinya? Kene weh, kene Gus. Nyata, aku kene saya, saat nyata. Ini. Nah, latihan. Tak. Gini dulu. Ya apa terus ya? Terus saat terakhir, aku maju. Tak, damaran cekel. Tangis Gus. Kowe engko perangan. Jujur pisanan kuwi perangan. Ya engko dhisik, engko tak udari bapa siji. Ya toh? 3 tahun sebelum ini itu regenerasi ketoprak terus sangat terlambat. Pemainnya sudah semakin tua dan tidak ada regenerasi. Kita juga baca survei tentang generasi milenial misalnya. Ada hal yang hilang ketika dunia sudah menjadi semakin modern, menjadi sangat individualis. Sementara anak-anak muda itu tidak punya ruang untuk menempatkan individu mereka di ruang publik yang besar. Kalau yang sudah mapan sudah punya, yang jadi pegawai sudah punya. Tapi yang muda ini yang masih kuliah, masih menjelang ingin tampil semakin maju ini kan nggak punya ruang untuk eksis. Nah itu yang kami sediakan. Tentu karena ini kesenian ya lewatnya panggung. Nah kemudian terjadi pandemi. Tidak boleh ada
pertunjukan. Ketika anak-anak muda atau seekor burung misalnya, dia dalam sangkar, maka dia akan menjadi stres. Itu yang bahaya. Nah, ayo kita obati stres itu dengan satu cara, gotong royong, dia bilang itu. Beberapa teman berkumpul, ardo ngopo iki, mau berbuat apa? Yang kebetulan Pak Bondan mempunyai gagasan sinepra. Akhirnya teman-teman sepakat untuk membuat konten untuk produksi dan sebagainya terkait dengan sinepra. Melibatkan teman-teman dari berbagai komunitas dan cenderung ke anak-anak muda. Sekarang yang mau tak ambil adalah kamu sudah sampai di sini dan kamu ngomong, "Kowe harus ke pinggir, ke tengah ini." Jadi, kowe wis mripat sik, set sakpolmu. Kowe disambung mastere, Mas Pre. Bandung. Naik lagi coba. Bandung. Naik lagi. Bandung. Nah, segitu. Action 1 2 3, kamu mulai bergerak. Bandung. Bandung cucuku. Bangunlah nak. Kesaktianmu telah sempurna. Aji Bondowoso telah kau miliki. Sing kau mau. Niki terus di-cut to Pak soalnya. Ah, mlebu iku tekan iki mawon. Aji Bondowoso. Ah, tekan sempurna. Niki lho, soalnya kan niki terus mereng kan terus di-cut. Dadi sekon iki wae kalimatnya. Bandung. Kesaktianmu telah sempurna. Cut, mlebu teng medium. Bandingan bersih. Sinepra itu produk yang melibatkan banyak hal. Satu, teknologi yang diwakili oleh kamera, editing, editor, visual art. Ini sudah satu bagian lagi. Kemudian juga ada kostum, penata rias, ada kemudian sutradara, ada kemudian juga astrada, sekaligus merangkap impro biasanya, dan juga merangkap koordinator latihan. Bagian lain yang tidak kalah penting adalah sosmed. Produk pertama Sinepra, produksi pertama tuh 8 menit. Dulu pernah nyoba 15 menit. Lihat dari analitik YouTube ternyata yang paling lumayan ngena di penonton tuh sekitar 10 atau 12 menitan sih. Kadang kasih deskripsinya apa, biar naikin SEO-nya kayak gimana, pakai hashtag atau enggak, uploadnya kapan, jam tayangnya kapan. Itu juga dapat insight-insight dari teman-teman juga sih. Kita itu sebenarnya diajak dulu sama Pak Bondan untuk melihat gitu. Mas, nanti ke Jogja ya, bawa alat ya. Kita mau bikin ketoprak pendek gitu. Tahu-tahu suruh bawa alat, akhirnya kita syuting di sana. Konsepnya juga di sana juga, kita nggak tahu dari awal gitu. Sebelumnya saya sudah proses itu ketoprak rebon dulu. Hari itu sama temanku diajak nonton. Sampai lokasi, tahu-tahu sama Pak Bondan itu, wes kan wae, gak salin kostum. Waduh, lah ini saya dapuannya apa Pak gitu. Wes engko gampang, yang penting kowe salin sikik. Iseng itu coba WA Pak Bondan. Pak Bondan, mau dong Pak ikut Sinepra belajar. Nah itu jam 1 pagi itu malah udah langsung dikirim naskahnya. Billy besok latihan di rumah Panembahan ya, jam segini jangan telat. Oh siapa? Itu saya senang banget. Saya di Sinepra itu lebih fokus pada kostum sebenarnya. Dalam busana ini saya cenderung menyederhanakan. Makanya tidak jarang kostum-kostum yang ada di Sinepra itu muncul beberapa motif atau corak yang berbeda, misalnya lebih modern. Upaya saya untuk mendekatkan pada anak muda saja, bahwasannya jari itu bisa dikombinasi dan sebagainya dalam lakon-lakon tertentu. Kecuali memang lakon itu babat, ada pakemnya. Kami ada rujukan yang jelas, mengacu pada kostum-kostum tradisi yang sebelumnya sudah ada, adat yang sudah ada. Kok ki mbok ratu-ratu wae to, Kang? Iki ki wis awan. Ayo ki dalangan ning pasar. Enggak. Kabeh iki sepi mergo corona. Awake dhewe ki wis ora duwe pangan apa-apa, Kang. Nek aku karo kowe ora dodol ning pasar. Yo awak dhewe ki arep mangan opo? Rasa bingung. Gak ada yang
mangan toh. Panggung ketoprak masa lalu adalah panggung juragan, bos. Semua keputusan ditentukan oleh satu orang. Sementara karena saya berhadapan dengan anak-anak milenial yang quote and quote sudah tidak mengakui adanya tokoh. Yang ada adalah kebersamaan, yang ada adalah kesetaraan. Sejak dulu manajemen di Sineprak ini tidak pernah ada yang namanya potong-memotong honor. Kita sepakat untuk sejak dulu menganut manajemen transparan. Orang manajemen model gunting budaya. SPJ dari Taman Budaya resminya. Pemain, pemeran, pelaku 1 juta rupiah dipotong pajak. Penata artistik 1.500.000 dipotong pajak. Penata busana 2 juta dipotong pajak. Penata cahaya 2 juta dipotong pajak. MC 1 juta dipotong pajak. Biar dipindah banget ini. Mang menit metu langsung. Karena jumlah kita banyak, maka kita bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Dan rezeki ini merata kabeh kemana. Masing-masing sutradara kemarin sudah kita bentuk juga, nanti akan digilir semuanya. Terutama yang aktif dulu. Sing aktifnya sini praksik. Kita memang sengaja banyak menarik generasi juga. Karena ini tugasnya TPK itu ya regenerasi pemain ketoprak. Ini orang ninggal, saya lawan. Saya dan Mas Nur Ahmadi hanya sebagai pendamping proses. Sekarang Mas Bondan punya proyek yang namanya Pusat Pengembangan Ketoprak, gitu. Tapi formatnya, caranya seperti itu. Jujur, sanksi saya. Apakah dengan biaya yang sekian itu akan bisa menghasilkan seniman-seniman ketoprak yang bisa diharapkan? Yaitu sekarang Mas Bondan hanya membentuk kelompok-kelompok di kecamatan sana, kelompok-kelompok di kecamatan sini, gitu. Diampu oleh Mas Bondan dengan Mas Purwatmadi itu. Tapi hanya seberapa waktunya itu? Paling tidak kan dia hanya mendapatkan ketoprak-ketoprak kecamatan-kecamatan itu. Bukan berarti apa yang diusahakan Mas Bondan itu tidak berguna, tapi lebih efektif kalau ada laboratorium ketoprak. Ngerti. Sineprak biarkan berjalan proses alamnya. Nanti mau kemana dan seperti apa, nanti yang akan menjawabnya ya pelaku-pelaku muda itu ya. Jadi biar mereka yang menentukan sendiri, sehingga mereka enjoy di situ, merasa memiliki di situ. Mohon maaf, misalnya itu saya tackle sendiri, saya ambil sendiri, saya dapat lebih banyak. Tapi saya percaya anak-anak itu akan keluar dan saya akan kehilangan lebih besar lagi, terutama SDM muda ketoprak, juga perkawanan. Beliaulah yang mendidik saya menjadi sutradara, menulis naskah. Dia itu memberikan jembatan, memberikan jalan ya bagi anak-anak muda yang ingin berkarya, berekspresi dalam hal seni ketoprak itu sendiri. Yang ingsun nurakno dhewe sira arep apa? Arep ngopo bumi iki? Punten dalem sewu. Badhe kados pundi kemawon. Kula tetep badhe brasta lepat saha depanipun bener lan adil. Loro papa siji Sarta ningalaken kasetyanipun dhateng garwanipun dipun tresnani. Perlu tak kei penegasan, tak tegaske ning ngono. Cara merangkul anak mudanya ya dianggap seperti teman sendiri. Aku ki rasah tok anggap misalnya luwih duwe jeneng dan sebagainya. Aku karo kowe padha. Ya wis nek ngene iki aku kancamu kayak gitu. Seperti tidak ada batas kayak gitu. Seperti kita sebayaan gitu. Bahasanya juga kekinian, gaul juga iya. Jadi kita seolah-olah itu iki wong tua mau tuh ya gitu. Aku memang nggak pernah bosan sih sama Bondan. Tapi ya memang itu yang mendekatkan kita. Ya, tapi kita harus tetap ngajari karena beliau lebih tua dari kita. Beliau adalah guru kita, ya kan. Tapi yo ketika gojek ya gojek aja. Rolling, action. Nah persoalannya kemudian, apakah ini bisa untuk hidup?
Saya tidak bisa berani menjawab dengan pasti. Tapi usaha ke sana ada. Bahwa individu-individu sineprak sudah merasakan manfaatnya, ya. Bukan dari sineprak langsung, tapi dari dampak akibat adanya sineprak. Tapi saya tidak bisa berani memastikan bahwa iki gue usah denggurip. Gak berani saya. I'm not that. Zaman dahulu itu orang bisa hidup dengan ketoprak. Beda dengan era yang sekarang. Ketoprak tidak bisa untuk hidup. Itu saya tetap berkesenian, Mas. Tetap ketoprak. Kalau saya itu ngomong ke neng nyambut gawe, ya saya itu kerja harian itu untuk menopang ekonomi keluarga saya. Tapi kalau saya mengandalkan ketoprak tak nggo urip, wah ora urip Mas itu. Saya wis mati wingi-wingi itu mati rawangan itu ya. Udah sejauh ini ya Mas, malah ra kepikiran bakal bayaran. Enggak, saya kan sehari-hari ngajar ya. Ketika Pak Bondan udah woro-woro tuh rasanya neng kene seneng banget. Wah, aku bisa ketemu kanca-kanca meneh. Kuwi lho Mas. AdSense tuh pasti ada ya. Tapi kan AdSense YouTube ya cuma nggak seberapa, belum seberapa kalau buat ngedanain produksi sineprak yang terus-terusan kayak gitu. Baru ke merchandise kalau sekarang. Soalnya kalau ngandelin AdSense itu belum mampu. Setahu saya, ketoprak itu adalah sebuah kesenian yang sifatnya itu terbuka. Bisa menerima pengaruh dari idiom-idiom cabang kesenian yang lain. Tanpa ada inovasi-inovasi ya tidak mungkin maju. Seperti yang sekarang ini kiranya baru digencarkan oleh Mas Bondan itu. Gimana? Aku ini ngomong apa? Jambiro yang dolatkan. Ini jambiro kayak botok kali. Yang tertek, yang disiplin dari pemain ketoprak ini. Aku iso ngedeke ketoprak ini. Nang kanjengan iki iso mbane. Sing ngabangi jok ketoprak nang kanjengan iki aku. Selalu ada kebaruan dan kegelisahan itu semacam dikelola itu loh. Jadi gelisah itu penting karena nek ora gelisah ki ya ngopo gitu. Itu yang perlu disinaoni, yang perlu belajar teman-teman menjaga kegelisahan dalam tanda kutip, menjaga kekaryaannya itu kanca-kanca perlu sinau itu. Nek anggo cara kaya ngeten iki jenenge golek perkara alim. Kula nu gelut ya, alus iso kasar ya, sak karepmu ngomong. Nggih. Ya, yang penting wani. Yang penting wani. Wani. Oke. Si. Ora ngono kuwi. Kang wis golek perkara ora. Ayo tadi. Wani ku lho. Wis wani-wanine nganggo poso. Ayo wis to, Pak. Apa ngono kuwi, Pak? Ayo. Wis to, Pak. Nah, cari ngatek lengurnya ngatek terus. Kita sedang merencanakan dalam tanda kutip sekolah ketoprak. Karena teman-teman muda ini main sudah bisa menggunakan bahasa Jawa. Sing rada apik tadi Madio sama Ngoko sudah bisa. Mereka harus ditingkati lagi bisa berpakaian Jawa sendiri. Syukur bisa tahu tentang tembang. Yuk terus ke, yuk saya. Tapi harus tambahi dengan pengetahuan kecil yang memang dibutuhkan. Saya ini bukan orang sekolahan. Lulusan SMP, kemudian mencoba belajar jadi wartawan dan membaca buku. Ternyata dari buku-buku yang saya baca tentang kesenian, kebudayaan, ketoprak itu memberikan banyak hal pada saya. Dan sangat berlebih malah menurut ukuran saya. Saya SMP. Kalau saya mungkin S2, apa yang saya peroleh sekarang ini mungkin belum dianggap cukup. Artinya sudah saatnya saya gantian memberi kepada ketoprak. Kalau dulu saya diberi banyak oleh ketoprak, maka sekarang saatnya saya memberi banyak pada ketoprak. Sehingga terjadi balance. Nah, itu yang membuat umur lebih panjang. Oke, nah teman-teman.
terus melaju. Hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Jatim. Usai melakukan pendaftaran, Kofifa Emil mengatakan sudah menyiapkan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Sepertinya semangat mau mendaftarkan calon. Sangat sekali. Jadi dia asli orang Jawa Timur, karakter Jawa Timur, terbuka, tidak takut kritik. Yang ada di belakang saya ini adalah Tari Remo yang nantinya akan mengantar pasangan Tri Risma hari ini dan tujuan ke kantor KPU Jawa Timur. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Dangdut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayai lur. Oh, nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane.
seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Oke bro, ini kita mau naik perahunya, terus kita berangkat ke pulau. Wes, mancing. Poin red snapper atau kakap merah. Oh, ya. Mangkane berat-berat dewe. Di sana saya macam. Halo guys, ini berangkat mancing lagi. Sekarang sudah ada di Sendang Biru. Keren bos. Enggak mancing wak peceran ya? Enggak mancing wak peceran aku. Seneni ya, Bek. Garing seneni ya, guys. Jadi hari ini nostalgia bro. Hari ini mau nyebrang ke pulau yang dulu pernah saya sampai sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi ini mau nyebrang sana. Ini udah sekitar jam 12 siang. Jadi kita mancingnya itu 1 hari 1 malam, pulangnya besok 24 jam. Dirasa kebutuhan logistik sudah mencukupi, kemudian saya dan teman-teman melanjutkan perjalanan menuju Pantai Tamban. Jarak antara Pantai Sendang Biru dengan Pantai Tamban tidak begitu jauh, Mas Bro. Kurang lebih hanya dengan 15 hingga 20 menit kami semua sampai di Pantai Tamban. Apabila pemirsa di rumah ingin berkunjung, berwisata, atau memancing di Pantai Tamban, jika dari Kota Malang bisa melalui jalan menuju Pantai Sendang Biru. Sekitar 5 km sebelum Sendang Biru, pengunjung bisa berbelok ke arah kiri untuk menuju Pantai Tamban. Untuk akses jalan menuju Pantai Tamban sudah beraspal. Sebagian besar jalannya mendatar dan hanya sesekali terdapat tanjakan. Mulai dicoba, Mas Bro. Akhirnya kami semua tiba di Pantai Tamban. Pantai Tamban adalah sebuah pantai di pesisir selatan yang terletak di tepi Samudra Indonesia. Secara administratif, Pantai Tamban berada di wilayah Dusun Tambarjo, Desa Tambarjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Pantai ini masih satu desa dengan Pantai Sendang Biru dan berjarak sekitar 65 km dari Kota Malang. Apabila menggunakan kendaraan bermotor, pantai ini bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Karakter pasir Pantai Tamban berwarna putih bersih sepanjang kurang lebih 1.500 meter. Disertai batu-batu yang bertebaran di sepanjang tepi pantai. Pemandangan Pantai Tamban sudah pasti akan memanjakan pengunjung yang menyukai keindahan pantai dan pesisir. Kemudian pengunjung dapat menyaksikan panorama laut lepas yang terletak di balik Pulau Sempung dan berhadapan dengan pantai ini. Dari bibir pantai terlihat pemandangan perahu-perahu nelayan sedang bersandar di teluk yang indah. Banyaknya perahu nelayan di sekitar pantai membuktikan kawasan pantai ini memiliki ikan yang melimpah. Jika pemirsa di rumah ingin memancing ke tengah laut, perahu-perahu para nelayan siap mengantar dengan harga sewa perahu yang lumayan terjangkau. Oke bro, ini kita mau naik perahunya, terus kita berangkat ke pulau. Ini ada di Pulau Tamban sekarang. Kok Pulau Tamban? Pantai Tamban.
Pantai Tamban terkenal dengan tipikal ombaknya yang tenang pada saat-saat tertentu. Namun, ombaknya akan berubah sangat ganas dalam waktu yang singkat. Mengapa harus memilih kapsul Ajaib Bio 99? Kapsul Ajaib Bio 99 diproses secara higienis menggunakan teknologi berkualitas tinggi, sehingga tiap kapsul Ajaib Bio 99 berkhasiat melindungi tubuh dari serangan penyakit kolesterol, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Karena adanya berkat kapsul Ajaib Bio 99, alhamdulillah segala penyakit sembuh semua. Pasien ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga Derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Lakraan Kutino iki nanggone Kota Lama Surabaya. Hirenstad, yo iki jenenge jalan pas zamane Hindia Belanda. Pucang Sewu Semolawaru. Selesai masalah lalumu, ayo melakra mbak aku. Resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Jatim. Usai melakukan pendaftaran, Khofifah Emil mengatakan sudah menyiapkan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Sepertinya semangat mau mendaftarkan calon. Sangat sekali. Jadi dia asli orang Jawa Timur, karakter Jawa Timur, terbuka, tidak takut kritik. Yang ada di belakang saya ini adalah tari Remo yang nantinya akan mengantar pasangan Tri Risma hari ini dan tujuan ke kantor KPU Jawa Timur. Kemudian, satu persatu semua perlengkapan kami naikkan ke atas perahu. Setelah tak ada yang tertinggal, dengan cepat perahu kami pun langsung gas menuju titik spot. Sepanjang perjalanan menuju Pulau Sepatu, mata kami dimanjakan dengan pemandangan laut selatan yang sangat ciamik, mas bro. Puluhan perahu nelayan yang sedang terparkir serta beberapa pantai yang harus kami lewati. Pantai Sendang Biru, Pantai Tiga Warna, Pantai Celungup, Teluk Asmara, Goa Cina, Tanjung Penyu, serta Pantai Bajul Mati. Pokoknya boys mas bro, haha. Mancing seperti ini kami biasa menyebutnya mulo, yaitu mancing yang spotnya di sebuah pulau yang berada di tengah laut. Kurang lebih 30 menit perjalanan, akhirnya keberadaan Pulau Sepatu sudah semakin terlihat. Inilah hal yang paling mendebarkan mas bro. Ini kita udah sampai di pulau yang mau kita naiki bro. Namanya Pulau Sepatu. Pulau Sepatu ini berada di wilayah Kecamatan Sumawe, Kabupaten Malang. Untuk menuju spot pulau ini dibutuhkan kondisi fisik yang prima, serta skill yang profesional, serta berpengalaman. Perlahan, perahu kami berusaha mendekat ke pulau untuk segera mengaitkan tali tangga. Bukan perkara mudah untuk mengaitkan tali tangga ini ke sebuah batu di atas tebing.
Setelah tali tangga sudah terikat, kemudian satu persatu dari tim kami segera naik ke atas pulau. Dengan cukup hati-hati, Bondet mengawalinya berhasil naik ke atas tebing. Sikile munggane. Tonton Sewi, tonton. Gimana? Kemudian teman-teman yang lain pun segera menaiki tali tangga. Tetap waspada, Mas Bro. Wis latihan. Wes, mancing. Naik, guys. Dan sekarang giliran saya, Mas Bro. Dibutuhkan tenaga yang kuat saat memegangi anak tangga. Tak perlu panik, tetap tenang dan fokus. Yo, lah, semua gue tak ketemu. Kau bicara untuk lo. Bekal yang keras, Mas. Yang keras bekal. Mumpungnya. Itu kode tuh. Asli mancing. Keren, Bos. Kamu punya kesel, Bos. Setelah semua personil berhasil menaiki tebing, perahu kami pun segera berbalik arah menuju ke pantai, yang kemudian besok pagi akan menjemput kami. Ini mau mancing ning kene. Kayak tisu, Pra. Ini basecamp bro, basecampnya di sini. Kesel Mas. Oke, dewe aku mau besok. Karena lek 5. Apa nih? Ondo. Terbayar sudah ekstrimnya perjalanan menuju ke pulau ini. Pemandangannya, wih, ciamik Mas Bro. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo,
ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Antogan Waterpark. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Dahut. Pengen dapat update info sembako? Iya. Mau karaokean bareng? Iya. Pengen dirambang? Iya. Mau dapat rekomendasi wisata? Iya. Tonton terus Merdeka Paten. Iya. Dino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kayak nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk saiterane Semeru kudu tetep waspada. Ketika menjelang malam, saya dikagetkan suara Mas Joko yang sepertinya umpan miliknya berhasil mendapatkan sambaran strike. Dengan sigap, Mas Joko meladeni perlawan ikan. Ikan apakah gerangan? Oh, seekor ikan pari, Mas Bro. Ikan pari, Bro. Ikan pari. Awas, masuk. Kereknya, Mas. Tuh, emang. Halo, selamat malam, Bro. Ini paling sekitar jam 6:30 tadi siang itu mancing casting cuman Mas Pepel yang dapat. Ini tadi barusan dapat apa? Ikan pari. Tuh. Iya. Wes digunting, kok lek mati baru dilai. Digunting, Mas Jok. Digunting, diganti pancing. Wes. Nah, ini bahaya, Bro.
Ini ada patilnya belakang bro. Kalau sampai kena, wish. Makanya harus dihilangin dulu. Biar nggak bahaya. Nih. Ini kalau kena rumah sakit bro, dijamin 100%. 150%. Dijamin 100%. Poin red snapper atau kakap merah. Bro, kan enak bro. Pokoknya sesok targetnya lah 2 kuntal. Oke, keren bos. Kembali, Mas Joko berhasil mendapatkan kakap merah. Boys mas bro. Malam ini lumayan ramai sambaran. Double strike. Untuk strike yang pertama, seekor kakap merah berhasil landed. Sementara salah satu dari tim kami masih terus menggulung reel. Melihat dari perlawanannya sepertinya bukan red sniper. Jangan saya masih. Oh, gampang. Wes gandul. Ayo kurang dikit. Wes. Glembok. Oh, seekor golden trevally. Boys mas bro. Oh, ya. Mangkane berat-berat dewe. Soalnya saya macok. Poin neh lewat dari Mas Dikai. Lon bro, pingin rolai bro. Ini mah aku ora anu bro. Ora kakean ngekamu iki. Nah, rencananya dipuli bos. Rencananya pirang kintal mas? 2 kintal. Ini lagi rame ini bro, samperan bro. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam resminya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Vote caught fire yesterday during the blaze was finally quenched after 3 hours of firefighting efforts. Indonesian singer Niki announced her 3rd studio album, Boss, capturing the feeling of a new rush. Now, many of us know that sustainable agriculture significantly reduce their carbon footprint while maintaining or even. Israeli Defense Minister warned of an imminent large-scale operation in Rafah and other places across the enclave. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang, hanya di JTV. Oke guys, ini dasaran. Upane bredel-bredel. Saking rame niwak wis gah api-apian. Yus. Joko mah berat mas. Seperti biasa, saat memancing kakap merah malam hari, kami selalu melakukan minimalisir cahaya untuk tidak menerangi ke arah laut. Dikarenakan, jika terkena cahaya langsung, ikan kakap merah akan segera pergi menjauh.
Sedangkan umpan kami menggunakan ikan tongkol yang sudah kami filet. Agar terhindar dari masuk angin, mangan sik sing akeh Mas Bro. Baru saja selesai makan, tiba-tiba saya mendengar tarikan Mas Bekel yang ternyata umpan miliknya berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Oke. Kemudian datang Mas Joko untuk membantu menaikkan ikan. Oh, kembali seekor ikan pari Mas Bro. Ikan pari lagi guys. Nggak kena cangkem loh. Jadi kalau dapat ikan pari itu harus hati-hati bro. Kapil yang ada di ekor itu bahaya bro. Keren bos. Pagi guys, pagi. Coba casting dulu guys sebelum pulang guys. Tak terasa pagi pun tiba. Sambil menunggu kedatangan perahu, pagi ini saya mencoba keberuntungan dengan bermain casting. Semoga berhasil. Jadi kemarin malam itu pesta strike bro. Satu box itu hampir penuh. Targetnya itu 2 kintal kemarin malam, cuman ternyata nolnya hilang 1. Dan ternyata pagi ini salah satu dari tim kami kembali mengawalinya. Umpan miliknya berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Sunu. Seekor kerapu sunu Mas Bro. Mata yang benar tak? Sunu. Oke, cukup hari ini bro. Lumayan dapatnya penuh gitu bro. Ini tinggal tunggu perahunya jemput, terus kita pulang, oke? Tuh udah dijemput bro. Kemudian yang ditunggu-tunggu datang. Saatnya kembali pulang Mas Bro. Saksikan petualangan kami di episode selanjutnya. Mancing Boys, keren bos!